Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairir rasul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, marilah pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan lahir dan batin, kesempatan sehingga kita bisa datang di tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan rangkaian ibadah salat subuh yang dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada begitu banyak orang-orang yang beribadah di mana mereka tersebut di siang hari banyak berpuasa, di malam hari qiyamul lail, akan tetapi sikap mereka kepada tetangga tersebut itu jelek. Ada pula orang tersebut itu baik sama tetangga tetapi tidak mau beribadah. Jadi ragam orang di dalam kehidupan ini. Ada orang secara vertikal itu baik, tetapi secara horizontalnya tidak baik. Ada orang secara horizontalnya itu baik dengan sesama baik, tetapi secara vertikal kepada Allah itu adalah tidak baik. Nah, yang diinginkan oleh Allah itu adalah bagaimana vertikal kita bagus, serta kemudian horizontalnya itu adalah bagus, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah yang ketiga Ali Imran pada ayat yang ke-112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah. Duribat 'alaihimudz dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Al-ayat. Duribat, akan ditimpakan alaihim, atas mereka, adzillatu, kehinaan, aina ma suqifu, di mana saja mereka berada mereka hina, illa bihablin minallah, kecuali orang yang melakukan pertalian yang baik dengan Allah, dengan agama Allah, secara vertikalnya bagus, wa hablin minan nas, dan melakukan pertalian yang baik dengan manusia, secara sosialnya baik. Dan itu adalah digambarkan dengan rangkaian ibadah salat. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram, mengakbarkan Allah, mengecilkan yang lainnya. Yang besar itu adalah Allah, itu adalah hubungan secara vertikal. Dan kemudian salat itu ditutup dengan salam, toleh kanan dan toleh kiri. Kita itu adalah melambangkan hubungan secara horizontal.
Ibarat orang itu secara vertikal itu baik, tetapi secara horizontal itu tidak baik. Bagaikan orang yang sholat menutup dengan takbiratul ihram. Ini yang membuka dengan takbiratul ihram, tetapi tidak ditutup dengan salam. Nah, para jamaah sekalian, begitu juga orang yang kemudian sosialnya baik tapi tidak beribadah, secara vertikalnya jelek, sama bagaikan orang tersebut itu sholat tidak dibuka dengan takbiratul ihram ujuk-ujuk, lalu kemudian walaupun ditutup dengan salam, tidak sah. Nah, para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, di pagi hari ini adalah judul kita, nasib kita di akhirat kelak itu adalah sangat terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Maka Ali bin Umar dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, qala, ia berkata, laqad ata alaina zamanun, sungguh telah datang kepada kita suatu zaman. Al-qala hinun, atau ia berkata hinun, menggunakan kalimat hin. Hin itu masa. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam surah Ad-Dahr itu pada ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan, apakah telah datang kepada manusia hinun, yaitu suatu masa yang pendek, minad dahri, di antara dari masa yang panjang, lam yakun syai'an madhkura, di mana manusia sebelumnya itu adalah tidak pernah dituturkan, tidak pernah disebut-sebutkan. Beda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar itu menyatakan, sungguh telah datang kepada kami suatu masa, wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim, dan tidaklah seseorang tersebut itu lebih mendahulukan daripada hak dinarnya dan hak daripada dirhamnya, min akhihil muslim, daripada saudaranya yang muslim. Artinya di zaman itu orang-orang yang kaya itu lebih memperhatikan daripada hak saudaranya yang muslim, dibandingkan dia tersebut menunaikan daripada hak dinarnya dan dirhamnya. Maka kemudian hal ini dituturkan di dalam bab ikhlas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seseorang yang dimana dari kakeknya, dari bapaknya dan dirinya itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ashabi Rasulillah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abu Yazid pada suatu ketika ia tersebut itu meletakkan beberapa dinar. Dinar itu adalah mata uang dari emas. Kalau dirham itu adalah dari perak. Kalau yang dari emas kira-kira nilainya sekarang itu adalah antara 5 juta. Antara 5 juta lebih dikit. Maka si Abu Yazid itu meletakkan beberapa dinar, ditaruh di masjid di mana di situ duduk orang-orang yang dikatakan ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah orang yang telah disiapkan oleh Rasul bilik-bilik di sekitar Masjid Nabawi, dikarenakan mereka tersebut itu tidak ada handai tolak, tidak punya apa-apa. Termasuk ahlus suffah itu adalah Abu Hurairah. Maka kemudian ia meletakkan beberapa dinar dan bebas siapa aja yang mau mengambil silakan. Maka kemudian ketika si Abu Yazid ini pulang, anaknya yang bernama Ma'an itu kemudian pergi ke masjid dan kemudian mengambil di antara koin-koin emas tadi, itu dinar tadi. Setelah itu dibawa pulang, ya berkata kepada bapaknya, wahai ayah, aku mengambil uang ini. Loh, kenapa kamu mengambil? Aku tidak peruntukkan untuk kamu, tapi untuk orang-orang. Maka kemudian hal inilah kemudian menjadikan Abu Yazid
dan Ma'an ini pergi kepada Rasulullah untuk mempertanyakan hukum daripada anaknya yang mengambil dinar yang diletakkan di masjid. Anaknya punya alasan karena tidak ada apa? Tidak ada akad yang jelas kepada siapa itu, tetapi adalah untuk semuanya yang mau. Maka ketika Abu Yazid tersebut itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku telah meletakkan beberapa dinar di masjid itu, tetapi kemudian anakku Ma'an tersebut itu mengambil apa yang aku letakkan itu." Maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, "Wahai Abu Yazid, laka ma nawaita." Wahai Abu Yazid, bagimu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Lalu kemudian Ma'an, wahai Ma'an, engkau tersebut itu punya hak untuk apa yang kamu ambil. Jadi hal inilah yang kemudian menjadikan Abu Yazid kemudian tidak risau lagi, dan Ma'an pun juga kemudian menjadi lega. Ini adalah contoh betapa orang-orang dahulu, para sahabat Nabi itu, kalau mereka kemudian memiliki kelebihan harta, maka mereka lebih mendahulukan daripada saudaranya yang muslim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan pada harta-harta mereka tersebut itu mereka sadar ada hak lis-sa'il, pada orang-orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Sakjane ngono butuh, tetapi dia tersebut itu malu mau kemudian mengambil itu. Ini namanya al-mahrum. Wa fi amwalihim, dan dari harta-harta mereka tersebut ada hak, baik itu adalah untuk orang-orang yang minta-minta dikarenakan mereka memang enggak punya, bukan minta-minta karena profesi. Sekarang ini kan banyak minta-minta karena profesi. Mereka tersebut itu enggak mau susah, itu kemudian cukup berdiri di perempatan, lalu kemudian setiap menitnya kalau sekiranya dapat 2.000, maka setiap 60 menit tersebut itu akan mendapatkan 120.000. Kalau 1 jam, bayangkan sendiri. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Abdullah bin Umar itu menyatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana beliau tersebut itu bersabda, kam min jarin, berapa banyak dari tetangga tersebut itu muta'alliqun, nasibnya itu sangat tergantung bijarihi, terhadap tetangganya, yaumal qiyam, di hari kiamat nanti. Dan ini nggak bisa dibujuki. Kita nggak bisa di hadapan Allah nanti kemudian bersilat lidah sebagaimana waktu di dunia. Kenapa? Karena waktu itu kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, di hari itu, dalam surah Yasin, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci rapat-rapat atas mulut-mulut mereka yang suka berargumentasi, yang terkadang argumentasinya menyebalkan itu. Wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan bicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka kami jadikan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Sehingga tidak ada satupun dari perbuatan manusia yang kemudian lolos kala itu dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa menutup-nutupi kesalahan lagi. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi nanti orang gak enak-enak, orang yang tadinya ibadah kenceng lalu kemudian dengan tetangga itu jelek, lalu kemudian begitu lempeng masuk surga, tidak bisa. Maka kemudian
yaqulu, akan berkata tetangganya tadi itu, ya Rabb, wahai Tuhanku, hadza aghlaqa babahu duni faman ma'rufan. Ya Rabb, ini dulu waktu di dunia selalu menutup pintu rumahnya untukku, dan kemudian ia menghalangi kebaikannya untuk sampai kepadamu. Insyaallah. Jadi kalau dia datang, pagar ditutup, pintu digedor beruang. Tapi kalau untuk orang lain tidak. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, sehingga orang ini tidak pernah kecipratan kebaikan dari tetangganya itu. Padahal tetangganya itu adalah orang yang sukses, orang banyak rezekinya, tetapi tetangganya tersebut itu adalah sepi dari pembagian daripada tetangganya tadi. Orang-orang yang semacam ini nanti akan digugat oleh tetangganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita punya apa-apa daripada numpuk di rumah itu, kemudian daripada basi, berikan kepada tetangga, terutama tetangga yang dekat pintu rumahnya dengan rumah kita. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita lanjut. Kita lanjut dalam bab berikutnya. An Abdullah bin Musawwir, dari Abdullah bin Musawwir qala, ia berkata, sami'tu Ibnu Abbas, aku telah mendengar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas, di mana ia adalah sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas itu mendapatkan doa yang sangat istimewa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah doanya untuk Abdullah bin Abbas itu? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ya Allah, faqihhu fid-din. Jadikan dia Abdullah bin Abbas itu orang yang faqih, orang yang faham terhadap agama, wa 'allimhu at-ta'wil. Jadikan dia tersebut itu adalah ajarkan kepadanya tentang takwil. Bagaimana maksud ayat-ayat Engkau ya Allah, ajarkan kepadanya takwil yang benar. Nah, ini adalah Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Yukhbiru, di mana Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu mengkabarkan tentang Ibnu Zubair, yaqulu, di mana Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair itu berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana beliau tersebut bersabda. Mari kita telusuri diri kita, kita berkaca, apakah kita tersinggung dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini. Apa kata Rasulullah? Laisal mu'minu, bukanlah seorang muslim yang sesungguhnya, alladzi yashba'u, yang ia enak-enakan kenyang, wajaruhu ja'i'un, sementara tetangganya kelaparan. Dia kenyang habis dari restoran, sedang tetangganya tersebut itu adalah kelaparan. Ada orang tersebut itu tidak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya itu nggak bisa tidur karena lapar. Maka orang yang kemudian hanya memikirkan perutnya sendiri tapi nggak mikir tetangganya itu, laisal mukmin, bukan mukmin yang sejatinya. Yaitu kenapa? Karena ia tersebut itu tidak mampu mentransformasi sholat itu dalam kehidupannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Ma'un, yang ini selalu itu diajarkan oleh Yai Haji Ahmad Dahlan kala itu, yaitu surah Al-Ma'un.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ara'aita, tahukah kamu? Alladzi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim, enggak peduli kepada anak yatim, bah lapar, bah apa, enggak peduli. Yang kedua adalah wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan orang lain untuk menyantuni, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Orang yang semacam itu sholatnya, ia sholat nggak peka kepada sosialnya, dia sholat nggak peka kepada tetangganya, maka orang yang semacam itu adalah yukadzibu bid-din, pendusta agama. Ini keras tamparannya ini. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita hendaklah perhatian kepada tetangga. Dan memang di antara ujiannya ada tetangga yang menggelikan, ada tetangga yang menyebalkan, dan ada tetangga yang menyenangkan. Kalau sekiranya kita mendapatkan tetangga yang menyenangkan, itu subhanallah, itu nikmat yang luar biasa. Tetapi ketika kita tersebut itu mendapatkan tetangga yang menyebalkan, parkir rah karu-karuan, pating selengkrang, sehingga tetangganya kesulitan, semaunya sendiri. Nah, ini adalah dituntut kita tersebut itu untuk hati-hati bersikap kepada mereka, harus sabar kepada mereka. Nanti begitu luar biasa banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu saya dapatkan di dalam hadis Bukhari, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fukku al-ani yakni al-asir. Fukku al-ani yakni al-asir, yaitu merdekakan, bebaskanlah al-asir, tawanan perang. Berarti apa ya? Tawanan perang ceenaknya, tawanan perang dibebaskan. Kalaupun dia tersebut ingin bebas, harus menebus. Lalu kemudian apa? Wa at'imul ja'i', dan hendaklah kalian tersebut memberikan makan kepada orang yang lapar. Wa'udu al-marid, dan hendaklah kalian tersebut itu menjenguk orang yang sakit. Jadi iyadul marid, menjenguk orang sakit itu luar biasa banyak hikmahnya, supaya pertama kita tersebut itu adalah bersyukur dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, agar supaya kita lebih prepare terhadap kesehatan kita. Yang berikutnya itu adalah kita datang agar supaya mampu memberikan motivasi semangat kepada orang yang sakit itu, agar supaya segera dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi ini perintah agama itu, Islam itu bukan agama yang egois, tidak. Islam itu adalah agama di mana kita tersebut itu harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, bukan soleh secara individu, tetapi soleh secara sosial. Tidak hanya sekedar soleh secara personal, tetapi harus soleh secara sosial. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam surah Al-Balad pada ayat yang ke-11, 18, silakan dibuka. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Ya. Maka sungguh
Orang tersebut itu adalah telah menempuh jalan yang berat. Wa ma adraka mal aqabah, dan apa yang kamu ketahui tentang aqabah, jalan yang yang berat, yang mendaki itu. Jalan yang mendaki itu adalah fakku raqabah. Apa itu fakku raqabah? Membebaskan perbudakan. Berat. Lalu kemudian apa? Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberikan makanan pada hari kelaparan. Apalagi sekarang ini kemarau panjang. Terkadang pertanian tersebut itu rusak dengan kemarau panjang yang sekarang ini, sehingga mereka mestinya hari-hari ini itu adalah menikmati hasil panennya, tapi gagal. Maka kita yang dikasih keluasan rezeki, hendaklah kemudian kita sisihkan untuk saudara-saudara kita yang kelaparan itu. Terkadang kemudian hasil hutannya mestinya menghasilkan, lalu kemudian terbakar karena dahsyatnya panasnya matahari sekarang, kemarau yang panjang. Lalu kemudian apa? Jalan yang mendaki itu adalah yatiman dza maqrabah, yaitu memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, au miskinan dza matsrabah. Jadi itu yang dikatakan aqabah, jalan yang mendaki. Berat Pak, berat. Iya. Tapi orang Islam tersebut itu tidak egois. Tidak begini, enak aja, saya kerja, masa dikasih-kasihkan kepada orang lain. Justru kebahagiaan itu ketika kita bisa menjadikan orang lain itu tersenyum. Masya Allah. Ketika ada orang itu memiliki sebutir kurma, lalu kemudian ketika hendak dia makan, ternyata orang yang di sampingnya tersebut itu melongo karena lapar. Lalu kemudian kita cuilkan, kita paruh, separuh untuk kita dan separuh untuk orang tersebut. Lalu kemudian kita berikan, dia bisa makan secuil itu, bisa tersenyum bahagia. Maka kemudian Nabi mengatakan, ittaqun nar bisyqqi tamratin. Peliharalah dirimu dari neraka walaupun dengan secuil kurma itu. Bagaimana dengan secuil kurma tersebut itu, engkau tersebut itu bisa menjadikan orang lain itu tersenyum. Nah, kalau banyak kurma ya secuil, mewadihnya luar biasa itu. Andai kata itu hanya ada satu butir kurma, dibagi. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan memang ciri hamba Allah yang baik itu digambarkan di dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76 pada ayat yang ke-8 dan ke-9. Surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka orang-orang yang dikasih fasilitas-fasilitas yang luar biasa di surga itu adalah yut'imuna at-ta'am. Mereka dulu waktu di dunia suka memberikan makan ala hubbih, di mana makanan yang diberikan itu adalah makanan yang ia sukai. Bahasa Jawanya itu doyan, dia masih doyan. Lalu kemudian diberikan kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asiran, dan kepada tawanan perang. Biasanya tawanan perang gimana Pak? Biasanya tawanan perang itu tidak dikasih makan, dikasih sadukan, dikasih pukulan. Tetapi Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian ada tawanan perang, maka Rasulullah itu kemudian menyuruh sahabat untuk mengikat tawanan perang itu, yaitu pada pilar-pilar di Masjid Nabawi. Jangan dibayangkan yang pilarnya kayak sekarang ini. Kenapa Pak? Dari situlah kemudian Rasul menginginkan mereka tawanan perang itu mendengarkan nasihat-nasihat
Nabi, di mana Nabi kala itu mengajarkan kepada para sahabat mereka supaya mendengar. Oleh karena itu, ojo ado-ado lek ngaji, cedek. Ya. Lalu kemudian apa? Setelah itu mereka disediakan pertawanan perang itu 7 ekor kambing. 7 ekor kambing, Mbak. Yang dimana dia tersebut leluasa untuk bisa memerah air susu kambing untuk diminum. Nah, kira-kira tawanan Rasulullah dulu itu adalah enggak semakin kurus, Pak, tetapi semakin hari semakin gemuk. Lalu kemudian mana di antara mereka yang pandai membaca dan menulis, diminta oleh Rasulullah supaya mengajarkan para sahabatnya yang belum pandai membaca dan menulis. Lalu kemudian setelah masanya selesai, kemudian tawanan perang itu dilepas tanpa syarat. Jangan dilepas tanpa syarat dan digaji. Mereka itu digaji, dikasih upah, ujrah atas upaya mereka mengajar para sahabat ini. Masya Allah, Rasulullah itu menghargai ilmu luar biasa. Lalu kemudian apa? Tawanan perang yang dibebaskan tanpa syarat tadi itu kemudian bingung. Loh, bahasa Surabaya, loh aku ini bebas tak? Lah iya bebas, silahkan kamu mau kemana bebas itu. Tetapi kemudian karena para tawanan itu seringkali mendengarkan dakwah Rasulullah itu begitu luar biasa indah, dan mereka juga merasakan sikap yang indah yang diberikan oleh Rasulullah kepada tawanan perang itu, sehingga kemudian tawanan perang itu bertanya kepada sahabat Rasul, piye caranya aku mlebu Islam? Bagaimana caranya saya masuk Islam? Para sahabat mengatakan, kamu pergi dulu ke sumur sana, kamu mandi besar itu. Setelah itu datanglah kepada Rasul untuk supaya beliau membimbing kamu bersyahadat. Masya Allah, Pak, nggak jadi pulang ini, Pak, tawanan perang. Mereka habis mandi, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk berikrar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu mereka belajar Islam dan kemudian mereka berdakwah, mendakwakan Islam. Itu adalah karena sikap yang indah yang ditampilkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak dendam meskipun kepada tawanan perang. Insyaallah. Ini maka mereka layak untuk mendapatkan surga. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya, jadi untuk mengamalkan tadi itu, Pak, bukan perkara mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Harus ada kegigihan, harus menghilangkan keegoan kita. Selama keegoan kita itu kemudian kita besar-besarkan, atau harga diri kita terlalu tinggi, kita pasang tinggi-tinggi, maka berat untuk kemudian memberikan perhatian kepada orang lain. Oleh karena itu jangan terlalu tinggi di dalam memasang harga diri. Akan gampang tersinggung, kemudian gampang marah dan sebagainya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya, haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran al-Juwani an Abdullah bin Samit an Abi Dzar dari Abu Dzar al-Ghifari qala, dia berkata, nah ini luar biasa, Abu Dzar al-Ghifari itu sosok yang santun. Terkait dengan Abu Dzar al-Ghifari yang masyhur, Pak, kisahnya adalah ketika ada orang yang bermasalah dikarenakan membunuh orang lain, dikarenakan dia membunuh orang lain itu karena orang itu telah membunuh kuda kesayangannya yang mahal.
Dipukullah kuda itu dengan batu, dan orang ini memukulkan batu itu kepada orangnya itu. Jadi kudanya mati, orang itu mati, dan kemudian dituntut oleh anaknya. Kebetulan anak saat itu adalah mengetahui. Maka pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, kala itu kemudian dua anak dari bapak yang dibunuh itu kemudian menuntut, wahai Amirul Mukminin, orang ini telah membunuh ayah. Maka kemudian si orang yang punya kuda mengatakan, ditanya oleh Umar bin Khattab, apa betul wahai pemuda? Iya, aku telah membunuh ayahnya karena ayahnya telah membunuh kudaku yang paling aku sayangi, dan itu mahal. Akhirnya dalam keputusan itu hukum qisas, orang yang membunuh dibunuh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Maka kemudian pada saat itulah si pemuda tersebut menyatakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku siap untuk menerima hukuman qisas itu, tetapi perkenankan kepadaku untuk pulang mengurusi harta amanah orang lain untuk anaknya yang yatim itu, karena tidak ada yang mengetahui kecuali adalah diri. Berapa lama? 3 hari. Apa kira-kira yang menjadi tanggunganmu? Artinya kira-kira apa ini, Mbak? Ya, yang menjadi apa? Ya, kira-kira kamu tersebut harus meninggalkan apa? Wah, gitu. Sebagai apa, Pak? Ya, jaminan. Akhirnya kemudian apa? Si orang ini menunjuk. Orang yang ada di masjid itu langsung ditunjuk, acak aja. Ditunjuk, tertuju kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu kemudian Umar bin Khattab itu bertanya, wahai pemuda, kamu kenal dengan dia? Tidak. Lalu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, kamu kenal dengan pemuda ini? Tidak. Kenapa kamu mau? Ya, aku melihat sorot matanya adalah sorot mata kejujuran. Ada Pak orang kayak gini sekarang? Yang ada orang sekarang ini adalah memberikan persaksian yang palsu karena dibayar. Para jamaah sekalian, akhirnya kemudian intinya pada detik-detik hari ketiga belum datang. Maka kemudian apa? Pemuda yang ayahnya dibunuh itu menyatakan, wahai Umar bin Khattab, manakala dia tidak datang, maka orang yang menjadi jaminannya itu harus menjadi gantinya. Apa kata Abu Dzar? Silakan, nanti kalau tidak datang aku siap untuk menjadi penjamin. Lah jamaah yang lain, wahai pemuda, maafkan, kan Abu Dzar Al-Ghifari itu kan tidak salah, kasihan dia. Loh, salahnya sendiri, dia mau menjadi penjaminnya. Masya Allah Pak, di detik-detik yang sangat klimaks ini, yang sudah siap Amirul Mukminin untuk menjatuhkan hukuman qisas kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ternyata pemuda ini datang. Subhanallah. Ini Pak, ini kumpulan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Nah, kita lanjut. Bahwa Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan, Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bithalathin. Rasulullah Khalili, kekasihku itu berwasiat kepadaku bithalathin, dengan 3 wasiat. Dan tentunya adalah untuk kita semuanya. Wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar ini adalah untuk kita semuanya. Yang pertama apa? Asma'u wa uti'u walau li'abdin mujadda'il atraf. Aku disuruh mau mendengar dan aku disuruh mau mentaati walau lewat seorang hamba atau budak mujadda'il atraf
yang ujung-ujung jemarinya itu terputus karena dia melakukan kesalahan. Artinya adalah jangan kamu melihat siapanya yang berbicara, tetapi perhatikan apa yang dia bicarakan. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib itu menyatakan unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikan yang ia katakan, jangan kau perhatikan siapa yang mengatakan. Objektif Pak kalau begitu. Tapi kalau kita tersebut itu siapa sih yang ngomong, biasanya kurang bisa objektif. Tapi kalau kita tersebut itu adalah melihat konten yang dia katakan, siapapun orang tersebut itu harus bisa diiyakan kalau itu benar. Untuk masalah ini nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada 3 wasiat di antara lain 1 tadi, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.